Rasulil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara-saudaraku semuanya, pertama-tama izinkanlah kami membaca apa yang telah saya berikan beberapa tadi di panitia. Tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berkah rahmat dan karunia-Nya selama ini, dan juga salam selawat selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah meninggalkan keteladanan dalam segala sunnah-sunnahnya, dan beliau juga telah menyampaikan kepada umat manusia kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai panduan dalam meniti kehidupan ini. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas segala upaya-upaya kita bersama dalam turut serta mengupayakan syiar Islam di Indonesia selama ini. Dari sejak perkumpulan syiar Islam ini didirikan, yaitu sesungguhnya tadi sudah diungkapkan, tapi saya lebih awal lagi bahwa tanggal 10 Desember tahun 1928, atau tepatnya selama 96 tahun, atau kalau kita ditinjau dari usia MAU sendiri, ya ini kira-kira tepat 10 tahun, sebab MAU juga kemudian dihitung sampai kini ya 10 tahun, 9 Desember tahun 2004. Dan alhamdulillah saya dengar tadi anggaran dasar sudah jadi, anggaran material sudah jadi. Dan juga terima kasih kepada pengurus pusat perguruan besar dan khususnya kepada panitia pengajian tahunan yang berperan pada muktamar yang tadi disebutkan selama katakanlah 86 tahun, tapi di dalam hitungan yang kita awal sampai ini ternyata 17 itu hitungan saya. Tentunya ada dasar-dasarnya sendiri kenapa begitu, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan ceramah terbuka pada malam ini. Judul ceramah saya pada prinsipnya adalah sudah diketahui oleh para anggota dan juga khususnya para senior-senior, apalagi yang telah terlalu. Namun akan saya utarakan lagi mengenai pemahaman dasar untuk lebih dijauhi oleh kita semuanya. Cerita atau katakanlah apa yang saya ungkapkan ini ada beberapa. Yang pertama mengenai cerita-cerita, karena ini sudah ngantuk ya, sudah agak malam. Cerita Nabi mengenai anggur. Suatu ketika dalam satu pertemuan majelis itu ada sahabat yang datang tergopoh sangat terlambat, tapi beliau membawa anggur. Anggur ini diserahkan kepada Nabi. Kemudian dengan bersyukur, Nabi pun memakan anggurnya, pemberian dari sahabat atau dari umatnya. Dimakan, ternyata sampai habis. Semua sahabat itu pada heran. Tidak biasanya demikian. Setelah yang memberi anggur tadi pergi, ada yang bisik-bisik. Nah, Nabi sudah, beliau mengatakan begini, anggur tadi rasanya kecut sekali. Padahal waktu itu ditanya oleh yang memberi, enak ya Nabi, halo bos, pokoknya dengan guyong tadi kayak kamus itu. Rupanya sampai habis itu tidak ditawarkan. Kalau saya menawarkan anggur pada
kalian mesti tidak tahan. Jadi betapa seorang yang begitu alim ya Nabi itu menjaga harga diri orang lain. Jadi dengan kata lain hanya anggur saja sudah demikian. Yang kedua, saya akan bercerita mengenai segelas air. Mungkin ini sudah biasa dalam khotbah, tapi dalam kesempatan ini saya bercerita. Pada saat perang Yarmuk itu ada seorang sahabat yang datang akan menengok saudara sepupunya. Beliau cari seluruhnya di mana ini? Dia bawa air. Kemudian ketemu dia dan saudaranya. Pada saat ketemu akan diberikan air, itu rupanya ada sahabat lain yang sudah sekarat, teriak punya air, berikan dulu pada dia, berikan dulu. Kemudian saudara sepupu tadi itu mencari yang mengeluh tadi, dan kemudian apa yang terjadi? Pada waktu mau diserahkan air itu, ternyata sampingnya ada seorang yang sudah sekarat dengan luka parah, mengeluh juga, air. Pada saat itulah juga seorang sahabat yang mencari saudara sepupunya di perang Yarmuk itu langsung kemudian memberikan air yang dibutuhkan, tapi beliau sakit, meninggal. Lari ke tempat yang orang kedua tadi yang sudah meninggal juga, dan lari lagi yang pertama meninggal. Jadi untuk air saja sudah mau meninggal itu diberikan pada sahabatnya yang lebih membutuhkan. Pernah dengar sejarah Nabi mengenai Siti Khadijah ya? Siti Khadijah itu sebelumnya kan juragan kaya sekali. Nabi itu menikah dengan seorang yang punya 100 ekor unta, belum kudanya berapa, belum rumahnya berapa. Tapi kemudian setelah menjadi istri Nabi, yang beliau juga punya putri Zainab sampai Fatimah, itu pada waktu mau meninggal juga punya keinginan, ya Rasulullah, kalau saja jasad saya bisa diinfakkan, saya akan menginfakkan. Jadi orang Islam yang katakanlah sekarang ini, tadi saya bicara dengan Pak Muslim, salah satu istilah yang dunia umat Islam adalah cinta pada dunia dan takut mati. Kita sendiri juga, saya sendiri dengan family, nah masih di sama dia, hati-hati ya, hubung dunia, cinta dunia, takut. Mundurnya orang-orang Islam itu karena begitu diantaranya. Kemudian pada waktu perang Mu'tah ya, cerita lain lagi nih. Pada saat sebelum berangkat perang itu kan karena ada utusan Nabi yang dibunuh oleh orang besar di sana. Terus diselidiki ternyata ini ya istilahnya ada apa di sana. Nah pada saat itu beliau mengatakan bahwa nanti suatu ketika istilahnya pada ini meninggal Zaid bin Harithah, anak kesayangannya Nabi, anak angkatnya. Nanti meninggal diganti oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib meninggal diganti. Ada orang Yahudi yang dengar beliau Nabi. Orang Yahudi, apa yang dikatakan itu mesti meninggal. Ternyata ya. Dan semuanya itu dengan ringan. Kalau ada peristiwa memenangkan jihad yang dengan bukan dengan ilmu ya, dengan zaman itu semuanya menawarkan diri. Saya hanya dengan cerita 5 saja. Kadang-kadang itu cerita itu yang demikian indah-indah ini tidak banyak diketahui. Kan dalam hukum itu ada yang namanya fuqaha, ahli hukum, ada yang namanya mufti, itu adalah orang yang bicara atau memutuskan gitu ya.
ada yang kadi itu yang melaksanakan. Nah, di sini juga kita harus bertingkat-tingkat dalam memberikan satu istilahnya penilaian. Nah, di dalam hal ini bab 1. Kemudian saya ingin coba mengenai yang kedua. Saya tadi ikut berpikir bersama-sama dengan katakanlah kawan-kawan dari kita semuanya doakan ini ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini hampir semuanya sudah tahu, orang-orang sudah tahu. Tapi kalau kita lihat dari yang maha suci Allah, alhamdulillah, jadi manusia, kita jadi manusia. Kok orang jadi cacing selain itu ya? Kok orang jadi kodok, orang jadi bangkong gitu. Nah, kita tadi bersama-sama membaca Yasin, kemudian membaca semua doa yang baik-baik semuanya. Hendaklah diingat ya, bahwa subhanallah dari yang maha suci. Terus kemudian di dunia ini kita cuma la ilaha illallah setiap saat. Kalau Anda jalan kaki kanan lah kalau bisa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, istighfar, atau kata-kata yang indah, ini akan seperti disiram dari sini. Tapi kalau kamu istighfar, di sini akar tunjang makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kamu sebagai manusia, sebagai Ahmadi, itu makin tegap. Tidak ada ketakutan di dalam segala hal. Dan pada saat kita wafat, hanya Allahu Akbar. Jadi yang namanya la ilaha illallah zikir itu setiap saat. Jadi ini saya yang menjelaskan subhanallah pada saat ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, terus hasbunallah wa ni'mal wakil dan seterusnya, irhamna ya arhamar rahimin. Itu terus menerus Mas. Kalau bisa. Karena subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah. Kemudian jangan lupa kalau orang-orang itu kapan sebenarnya kalau kita sendirian. Tapi kalau kita bersama di sini banyak istighfar. Orang lain bicara kita istighfar. Karena apa? Karena orang lain tidak akan tahu apakah kamu itu dalam keadaan benar apa tidak. Mungkin kamu salah di mata orang lain. Jadi kita selalu melihat istighfar, la ilaha illallah. Kemudian yang ada Pak. Nah, karena ini dalam alat Jawa ya, saya menggambarkan lebih jauh lagi. Di sini Wano itu nek Toro Jawa kenalan yang Sunda yang susah tahu bahasa Jawa, mudah-mudahan bisa ngerti sekarang. Wano. Kemudian waras. Tadi Pak Musik mengatakan waras, yang wajar aja. Estetis, nggak salah ya salah, benar ya benar. Nah, dalam pano kewaras ini olah rogo. Orang umur 12 tahun ke bawah itu olah rogo. Jangan sampai kekurangan vitamin dan sebagainya. Nah, pada waktu waras ini sampai roh ini olah jiwa. Apa itu olah jiwa? Ya kalau orang sudah 7 tahun, tahu ya kudu ngerti sing wajib tapi tidak boleh. Itu belum berlaku atau katakanlah harus itu belum berlaku. Kemudian dari roh ke wasis
olah pikir. Ini W semua ini. Wong itu W kan. Ya. Wow dalam agama apa? Dalam bahasa Arab, wow kosam, wow asri itu kan wow yang tegas, namanya W. Nah, wasis. Wong butuh wasis. Bedanya bergas sama waras apa? Oh, bergas itu hanya fisik aja. Kalau waras itu sudah bisa membedakan mana yang hak dan batil. Nah, itu separuh. Nah, dalam pelajaran kewasis ini kita kudu waskitu. Nanti ini biasanya orang-orang yang terpilih saja, yang bisa katakanlah kasaf dan sebagainya, dan waskutu. Jangan ini orang ini yang meninggalkan silsilah itu sebenarnya. Silsilah itu kadang-kadang dianggap wasilah itu. Wasilah itu kan perantara. Jadi kalau kita itu mengandalkan silsilah terus, nggak ada artinya. Kita harus jadi orang yang wasis, kemudian olah batin. Biasanya ini kalau sudah menikah, itu yang namanya olah batin ini. Istri atau suami serong itu, istri tahu tapi nggak mau ngomong dan sebagainya. Tidak jujur ketahuan. Nah, di dalam hal ini kita sampai ke wujud. Wujud ini katakanlah umur 40 tahun ke atas sampai wafat Allah Rasul. Wujud itu apa sih? Biasanya kan orang sudah tahu syariat, hakikat, kemudian ma'rifat, ya. Selalu ada petunjuk, ada syariatnya, hakikat, ma'rifat. Apalagi tarekat. Nah, berarti syariat dulu, tarekat dulu, hakikat dulu, ma'rifat, ya. Itu kalau 4 kan. Kalau 5 apa? Pertama dulu apa petunjuk? Apa petunjuk itu? Syahadat. Jadi syahadat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Apakah mesti syahadat yang jadi petunjuk? Karena petunjuk di dalam Islam itu semua, bukankah Nabi itu metafora di dalam tempat kita ini? Jadi yang namanya petunjuk itu bisa apa saja sebagai petunjuk, tapi bukan panteisme, ya. Salah kalau kita panteisme. Salah kalau melihat kayu ini, kalau dia jadi petunjuk. Kalau orang yang agamawan tok itu syahadat, orang Islam tok. Tapi kalau saya baca ini, kalau dia bisa cerita, itu aku biar nang Kalimantan dicolong wong ditegur mentali sampai no didol berapa, baru saya sampai sini. Kalau ini sebagai petunjuk untuk saya, hidup mati saya dari sini. Ya, bapaknya Yesus juga tukang kayu. Ya. Bapaknya Indonesia, Pak Jokowi juga tukang kayu. Dia juga tukang kayu. Petunjuk bagi orang yang mengerti. Jadi dengan kata lain, yang namanya wujud ini ulah Rasul, kita sudah mau dipunduh, itu mesti hati-hati ulah Rasul. Salah satu yang tadi diungkapkan oleh Pak Muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Itu bagi orang yang tidak tahu, berarti syahadatnya lahir itu 3, ya kan? Kok syahadat kok 3? Saya bukan Islam, syahadat ain 2. Nah kalau misalnya saya bukan Islam, saya hanya percaya Allah saja, yang namanya syahadat tauhid, bagaimana itu?
Mungkin slide yang berikutnya, Mbak. Ini saya berikan slide ini, A, B, C, D. Emosi, logika. A, tidur. B, waras. C, murid. D, perlu bantuan atau tinggalkan. Ini begini. Dan ada yang kelima, kita yang melihat. Ya. Jadi ada satu peristiwa. Tugas kita, kan saya sebuah tugas ini kan. Dalam judulnya sebuah tugas. Bisa nggak kita memahami bahwa kita sendiri yang melihat nantinya terjun bahwa kita sebagai sedang tidur, apa waras, atau murid, atau perlu bantuan. Kita sendiri ini, ya. Murid itu jelas ya. Orang yang tidak tahu dan tahu kalau dia ingin tahu. Kita yang di sini ini, oh dia seorang murid. Kita harus jujur dan harus keras kalau perlu. Nah, kalau ini A di sini, kita apa ini? Tidur ya. Siapa orang yang tidur? Ya orang yang marah-marah, emosinya luar biasa, ya kan? Tapi logikanya nggak ada. Kita harus menghadapi dengan hati-hati, ya. Karena bisa-bisa kita jadi korban. Misalnya, saya pernah datang di hotel, ada seorang yang marah-marah sampai istilahnya itu ya kayak berjubah. Hati-hati, karena apa? Emosional dan logikanya. Nah sekarang ini murid, ini yang katakanlah emosional. Ini orang yang sudah kita tahu ya bahwa dia itu tidak tahu dan diberitahu tidak mau tahu, katakanlah semaunya sendiri. Nah inilah sih kita, kalau kita waras, kita berpikir gimana caranya dia dijadikan di sini atau di sini atau kita tinggalkan saja. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Tadi saya dengar dari Pak Musli dan dari Ketua Panitia, ada ini momen yang luar biasa, memang iya. Saya betul-betul menangis pada waktu istilahnya nantinya waktu Pak Ahmadi wafat, itu beliau memberikan Quran ya. Karena memang betul zamannya Fathur Rahman Ahmadi. Apakah kita itu diam? Sebab sejak pengajiannya Pak Bahrun ya, kemudian pengajiannya Pak Dewo, Pak Irsad, itu yang diungkapkan beliau itu selalu bagaimana cara memberikan value ini. Dan ternyata memang setelah merdeka itu banyak orang-orang yang tahu mengenai religion of Islam dan mengenai isi Quran itu dipegang oleh para pejabat-pejabat. Jadi banyak orang-orang yang intelektual Islam yang di pemerintahan dan membentuk negara ini. Kita itu tidak terasa oleh katakanlah Quran-Quran yang disumbangkan oleh almarhum Pak Ahmadi. Itu sesungguhnya hari depan kita itu. Tinggal kita mau apa tidak. Kita di mana? Kita itu mau berperan jadi pupuk bawang atau mau di mana itu langsung di sini. Nek aku orang ngerti, kalau saya tidak tahu ya saya tanyalah. Kalau kita kemudian istilahnya terus sak penai dewi, saya pernah bicara dengan kalau Bu Ida ya, ada 5 orang itu ya. Satu orang yang sak penai dewi, yang kedua itu orang yang enakku ini saya udah janjian dengan Pak katakanlah Pak Ali Hasir. Ternyata saya membatalkan janji ini karena ada yang lainnya.
Yang ketiga, enake piye. Enake piye itu gimana? Kalau udah bertiga, kita bicara-bicara, wah rupanya soto Kudus ini nggak enak. Salah satu ambil S2 atau S3, belajar soto Kudus. Harusnya gimana sudah tahu soto Kudus, ternyata dia setelah pulang lulus S3 atau S2 atau S7 lah sekarang dia. Itu apakah setelah pulang dia harus menghafal ilmunya? Nah, yang jadi apa? Kudune piye gitu. Jadi ada yang namanya sapenae, enak ngene, enake piye, harusnya gimana? Terus kudune piye. Saya kira apa yang saya ungkapkan sudah cukup. Saya yakin bahwa apa yang saya katakan ini adalah hal-hal yang lumrah, yang biasa. Bagi kita jelas bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu mujadid dalam bidang syariat dan tarikat. Kita memang katakanlah apa yang dikatakan Sayyidina Umar itu musuhnya Sayyidina Umar mengatakan bahwa orang-orang Islam itu kalau perang seperti kalau singa lapar itu, kalau malam itu luar biasa kayak pendeta semuanya. Jadi dengan kata lain, mohon slide berikutnya Bu. Ini saja kita pesan. Ada 7 laku utama jaga wudhu. Kalau bisa wudhu sewaktu-waktu, begitu ke belakang langsung wudhu lagi. Jadi ada adzan salat langsung. Tapi ini susah sekali ya. Salat malam, salat juga, salat berjamaah. Imamnya siapa saja, ya. Baca Quran, puasa Indonesia, sedekah. Ini istilahnya hal-hal yang mengingatkan saja. Kalau kita punya target dalam sebulan saya akan sholat, katakanlah sholat malam tok saja selama 1 bulan, monggo. Akan wudhu, jaga wudhu tok selama seminggu. Tapi dengan kata lain kita makin meningkat, karena yang namanya Islam itu makin meningkat. Saya akan mengakhiri dengan mengajak para hadirin membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.